Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru? Mmm, Maaf baru kali ini baru sempat lagi untuk, membuat video, banyak kesibukan dan, kesehatan juga baru memungkinkan ya teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, bantu share ke teman-teman yang lain, like-nya, biar lebih semangat lagi saya buat videonya dan biar bisa lebih manfaat lagi. Kalau lebih manfaat insya Allah pahalanya makin banyak, amin. Ini adalah video part 9. Nah, jadi teman-teman yang baru nonton ini silakan tonton semua partnya ya. Ada part 1 sampai dengan part 9. Ini insya Allah part 9. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Kita sebagai calon guru profesional yang akan ikut ujian UP harus perbanyak amunisi ya teman-teman. Karena soalnya adalah soal yang tingkatannya hot sekali. Tingkatannya luar biasa sulit. Jadi kita harus punya segudang amunisi agar bisa menjawab soal-soal yang diujikan nanti ya. Perbanyak doa saja ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nanti ditegur lagi terlalu banyak neko-neko, padahal saya suka ya, saya suka sharing-sharing sesuatu yang di luar soal ini ya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi tonton juga part-part sebelumnya ya teman-teman. Lihat di playlist. Lihat juga soal sosial kepribadian. Sudah ada beberapa soal, beberapa video di situ yang saya buat dengan mapel-mapel yang lain ya. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran ya. Ini pemahaman ya teman-teman, saya salah ketik. Coba dijawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 detik ya, kurang lebih. Jadi jawabannya ada di option C ya. Dia termasuk di domain strategi pembelajaran ya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran. Guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Ini contoh-contoh pemanfaatan teknologi ya. Ada yang pemahaman untuk penilaian dan ada untuk pemahaman. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran ya. Rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas ya atau selain di kelas ya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi X. Guru memanfaatkan slide PT atau PowerPoint ya. Ya, materi X ini materi suatu materi ya. Yes. Jadi di sini dia merupakan domain strategi pembelajaran ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ari adalah anak rajin, ya, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki nilai yang di bawah KKM. 5 ya, maaf. Memiliki 5 nilai yang di bawah KKM.
Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Ya, coba dijawab dulu teman-teman. Bagi yang sudah loka karya pasti tahu jawabannya. Baik, jadi jawabannya D ya. Ya, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Ini dia kriteria kenaikan kelas menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik ya. Jadi ini yang KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik ya. Itu dia. Kemudian KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas ya. Tuntas semua. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran ya. Jadi batas ketidaktuntasan KI ini yang pengetahuan, kompetensi pengetahuan dan keterampilan itu maksimal hanya 3 mata pelajaran. Sedangkan kasusnya si Ari ini adalah 5 mata pelajaran ya. Bukan, ini sudah melewati ya, padahal maksimal 3. Kalau ini KI 1 dan KI 2 dia sudah masuk di sini ya. Sudah luar biasa, sudah lebih dari baik ya. Memiliki sikap baik dan sering mewakili Olimpiade Sains Nasional. Cuman di sini dia tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya, teman-teman. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif ya. Maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Ya. Jadi jawabannya saintifik ya. Banyak siswa yang tidak aktif ya. Ya, maka pendekatan yang cocok dipakai adalah pendekatan saintifik. Ini dia ciri-ciri atau kriteria pembelajaran saintifik. Yang pertama, membentuk konsep sendiri. Yang kedua, membuat pembelajar bermakna. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Biasa disingkat 5M. Bukan SM ya, saya salah ini, 5 ya. Kemudian pakem konsep, berpikir logis, terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi kalau siswa kita kurang aktif, banyak yang kurang aktif, misalnya dalam satu kelas ada 30 orang, yang aktif hanya sekitar 10 orang, sebaiknya kita menggunakan metode atau pendekatan pembelajaran saintifik ya. Ini siswa disuruh aktif ya. Kita hanya sebagai fasilitator, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang benar, teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Ya. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. C. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jadi jawabannya adalah mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Jadi inti dari apersepsi itu adalah mengaitkan materi yang satu dengan materi yang lain ya.
materi yang akan dipelajari ya. Saya yakin teman-teman, ini dia persepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Saya yakin teman-teman yang sudah lama mengajar pasti paham ini. Ini setiap kali ada pengawas, kita biasanya diminta untuk praktik mengajar, dan ini selalu diminta ya. Belum lagi kalau teman-teman sudah pernah uji kinerja, pasti melakukan hal ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, biasa disingkat AP ya. Kemudian C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Coba dijawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagan ya. Ini dia pengertiannya, pembahasannya. Kalau foto sama gambar saya yakin teman-teman paham ya. Kalau ini hanya mengingatkan, bukan teman-teman tidak paham, tapi sekedar mengingatkan ya. Oke, bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut ya. Ini dia dari pengertian bagan, saya yakin teman-teman lebih tahu ya. Flip chart, lembaran kertas yang berisi gambar, diagram, huruf atau angka. Tujuan menghemat untuk waktu ya. Tujuan untuk menghemat waktu menulis di papan tulis ya. Kemudian alat permainan edukatif atau AP merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar agar mendapatkan pengalaman belajar ya. Pengalaman ini akan berguna meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Pak Dani mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Dani dan Ibu Susi termasuk ke dalam A. Praktik dan tes kemampuan awal akhir, B. Observasi dan tes penempatan, C. Observasi dan tes seleksi, D. Praktik dan sumatif, E. Observasi dan formatif. Kira-kira yang mana nih? Jawab dulu ya. Jadi jawabannya adalah B ya, observasi dan tes penempatan. Ini dia pembahasannya teman-teman. Jenis penilaian berdasar bentuk. Penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati ya. Selanjutnya adalah jenis tes berdasar fungsi ya. Tes seleksi digunakan untuk memilih atau menyeleksi siswa untuk mengikuti program tertentu. Contoh tes seleksi penerimaan siswa baru. Ini adalah tes akhir, merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Kemudian tes formatif adalah
tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan KD tertentu. Kemudian tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan secara sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Kemudian ada lagi tes penempatan. Saya yakin formatif, sumatif teman-teman hanya mengingatkan saja semua ini ya. Teman-teman pasti lebih jago dari ini saya ya. Tes penempatan adalah tes yang berfungsi untuk membantu mengelompokkan atau mengkategorikan, menempatkan, meranking, menentukan posisi siswa ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Tes awal merupakan tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan ya. Jadi tes awal ini sama dengan pretest, tes akhir ini sama dengan post-test. Saya yakin teman-teman sering melakukan ini ya. Jadi yang cocok adalah observasi dan tes penempatan ya. Pak Dani mengamati ini, melakukan pengamatan, observasi. Kemudian Ibu Susi dia ingin melakukan perankingan, makanya dia tes penempatan ya. Ini mengkategorikan, menempatkan atau meranking. Ya, mudah-mudahan dipaham ya teman-teman. Saya yakin paham ya. Ini sekedar refresh ya, menyegarkan kembali ingatan-ingatan teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bantu share ya. Guru mengajarkan bahasa Indonesia KD-nya ini macam-macam puisi ya. Media yang cocok untuk materi tersebut adalah A. Lab Science, B. Lab Bahasa, C. Pasar, D. Koran, E. Televisi. Gampang ya teman-teman. Seandainya soal UPS gampang ini ya enak sekali ya. Ya tapi tidak apa-apa, ini kita sebagai referensi ingatan-ingatan kita. Siapa tahu nanti masuk juga ya. Cuman di model lebih panjang soalnya. Ya biasanya soal-soal UP itu panjang ya. Menurut pengalaman saya teman-teman. Baik, jawabannya adalah lab bahasa ya. Lab science tidak mungkin, ini cocok untuk IPA ya. Kalau pasar apalagi ya. Koran sangat jarang ditemukan puisi. Televisi juga susah, kecuali program televisi yang edukasi ya. Itu pun bukan semua kita, biasanya dia ngajarkan matematika dan sebagainya. Ya, jadi media yang cocok, paling cocok adalah media lab bahasa teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Jadi jawaban yang tepat adalah feedback ya. Reinforcement ya. Feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement atau biasa juga punishment ya. Kemudian refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran ya. Contoh mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Selanjutnya remedial adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar ya. Ya, bukan bodoh ya, banyak. Nah, istilahnya bahasa halusnya itu mengalami kesulitan belajar ya, atau kelambatan belajar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti
kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Nah, biasanya soal UP itu sepanjang ini ya teman-teman. Coba dijawab dulu. Ini tidak mungkin selesai dalam 5 detik ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kita coba lihat pembahasannya. Ini dia, langkah-langkah pemilihan materi atau bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar ya, biasa disingkat SKKD. Kemudian yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memilih sumber bahan ajar. Ya, jadi yang ini masuk ya. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa merefresh lagi ingatan-ingatan teman-teman semasa menjalani PPWG, baik itu semasa diberi arahan oleh pengawas-pengawas teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan mohon bantu share biar lebih semangat lagi. Insyaallah kita akan buat lagi video part 10-nya ke depannya, beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Semoga diluluskan semua.